Oke, selamat malam semuanya. Malam ini kita akan membahas tentang proses desain karakter. Jadi kemarin kan ada permintaan ya dari teman-teman sobat-sobat semuanya di Hard Talk. Gimana kalau kita mencoba untuk mendesain karakter. Nah, malam ini tuh kita diskusi bareng bagaimana sih membuat sebuah karakter atau mendesain sebuah karakter sampai pada akhirnya kita itu bisa apa ya, ibaratnya menghadirkan atau memvisualkan karakter yang sesuai dengan apa kebutuhan ya, dengan kebutuhan atau bahkan bisa sampai dengan target segmented. Oke, sebelumnya sebentar saya uh, sebelum kita lanjut, kita foto bareng dulu ya, screenshot bareng dulu. Untuk malam ini boleh teman-teman hidupin capnya. Halo Mas Bambi, baru nongol. Sehat Mas? Iya, iya, sehat Mas. Di sini lagi nggak bagus Mas. Semisal Pak, iya Palembang dicap kota paling buruk secara udara karena kebakaran. Aku di basic juga gitu. Iya, sekarang sudah berganti Mas. Palembang. Iya, jadi kebakaran hutan dari Palembang sampai Indralaya. Iya. Kemarin juga di apa? Bromo atau apa gitu ya? Iya, Bromo 5 hektar kan. Nah, ini sepanjang jalan Palembang Indralaya itu kebakaran pinggir jalannya. Lahan gambut. Biasa, Mas. Oke, teman-teman sobat-sobat yang mau open cam boleh? Oke, kalau nggak ada kita aja nih yang eksis. Oke, saya ambil dulu ya screenshotnya. 1, 2, 3. Oke, saya cek dulu seperti biasa. Oke, aman, cukup satu kali aja kayaknya. Oke, nah, malam ini kita akan ngebahas apa gimana sih ngedesain karakter yang sesuai ya, yang sesuai dengan target segmented ya. Kadang kan kalau pengalaman aku dulu kan ketika kita nge-share sebuah apa desain karakter, kadang kita memunculkan style gambar kita sendiri tuh kayak gitu. Nah, tapi tiba-tiba kok kenapa nggak laku ya kayak gitu, atau misalnya kok yang sulit diterima di pasar ya, atau ada juga yang ternyata ketika pertama kali ngedrawing tiba-tiba banyak yang suka dan lain-lain kayak gitu. Nah, jadi bagaimana sih ketika kita mau membuat sebuah desain karakter yang benar-benar sesuai dengan target segmented dan lain-lain seperti itu. Nah, ini jadi Oke, ini jadi sebuah belajar bareng di kita. Nanti ketika ada sesi diskusi atau misalnya ada yang mau tanya boleh raise hand atau di kolom chat ya, kayak gitu. Nanti biar saya bisa tahu. Oke, ini saya share dulu. Kan langsung praktek aja ya, nggak ada ininya sih, nggak ada apa. Nggak ada presentasinya, jadi langsung share aja ya. Oke, udah nampak atau belum? Ini saya share saya pakai Clip Studio Paint, jadi sebenarnya kalau mau pakai yang lain sebenarnya nggak masalah ya. Software apapun itu yang penting bisa untuk software drawing ya, kalau mau tradisional juga bisa. Nah, di sini tuh yang akan kita bahas tuh ketika kita membuat sebuah desain yang targetnya segmented banget itu, teman-teman bisa ini dulu ya, kayak ada rumusannya dulu nih buat misalnya kita menelaah dulu ya. Jadi kurang lebih sih seperti ini.
Nah, jadi sebelumnya itu kita mendapatkan problem ya, atau misalnya kita misalnya mendapat guide misalnya dari klien atau dari permintaan seseorang, atau misalnya kita sebagai freelance artist kita mendapatkan commission dan lain-lain. Nah itu teman-teman atau sobat-sobat itu ya bisa ini ya, bisa apa tuh namanya untuk mengekspor terlebih dahulu. Jadi apalagi kalau misalnya di dalam sebuah maaf jangan dicoret ya, jadi biar nggak bingung nanti garisnya. Oke, nah jadi ketika misalnya kita sebagai ini tiba-tiba teman-teman internship atau misalnya di hiring sama seseorang atau di sebuah studio kan kadang disuruh bikin konsep art ya. Nah konsep art ini di dalamnya itu ada desain karakter. Nah ketika kita membuat sebuah desain karakter itu kita harus menelaah dulu atau mengidentifikasi dulu ini mau targetnya seperti apa, target segmentnya seperti apa, terus juga referensinya nanti seperti apa dan lain-lain. Nah seperti yang misalnya kita ambil contoh yang harus pertama kita lakukan kan itu adalah ini ya, yang pertama itu identify problem ya. Nah jadi identify problem ini tuh kita mau target segmented seperti apa. Jadi misalnya di sini di dalam identify ini ada kita menentukan target segmentednya. Nah target segmented ini adalah siapa sih yang akan melihat ini, kecuali kalau sobat-sobat mikirnya bahwa oh ini saya bikin buat saya sendiri ya, no prob ya kalau buat sendiri. Tapi kalau misalnya mau di-share ke orang lain dan orang lain itu pengen orang lain untuk menyukai art kita kayak gitu atau gambar kita, nah itu perlu mengidentifikasi dulu kayak gitu ya, target segmentednya seperti apa. Oke, ada rekomend nggak mau target segmentednya dari umur berapa sampai umur berapa? Ada yang mau kasih share untuk target segmented? Remaja mas. Oke, remaja. Teens ya. SMA gitu misalnya. SMA ya. Oke. Nah, ketika kita misalnya mau SMA, misalnya kita target segmented ya. Jadi misalnya di sekitaran umur ini ya, untuk range age-nya itu misalnya ya kita ambil aja nih dari umur misalnya 15 sampai dengan 18 tahun kayak gitu. Nah, ketika kita ngambil target segmented ini, sebentar ya, kayaknya ada yang suaranya ya, boleh di mute dulu yang suaranya hidup ya. Ini Alvin saya mute ya. Oke. Jadi biar nggak ada noise. Nah, target segmentednya adalah 15 sampai 18. Mas Bambi tadi bilang ini buat remaja. Nah, ketika buat remaja di sini tuh ada lagi tuh kita mau gendernya apa kayak gitu kan. Jadi misalnya gendernya apa nih? Jadi gender kan ada dua ya, nggak ada gender tiga. Jadi gendernya mau cowok atau cewek kayak gitu ya. Jadi kita harus pilih salah satu kayak gitu. Jadi misalnya target kita misalnya cowok dulu deh yang saya bikin kan, karena kan ke beberapa ilustrator atau beberapa orang yang suka gambar, wah saya sulit banget, kesulitan bikin cewek, wah saya kesulitan bikin cowok. Nah carilah yang benar-benar yang kita mampu dulu kayak gitu. Jadi dalam artian untuk mengajar nanti yang utama tuh seperti ini, nanti ada karakter pendamping atau dan karakter berikutnya kayak gitu. Nah oke, ini mau cowok atau cewek? Cowok ya. Oke, ini kita bikin cowok. Nah ketika kita udah age-nya, terus target ini ya gendernya kayak gitu ya, target usia sama gender. Yang berikutnya adalah sifat kayak gitu ya. Nah di sini tuh sifat karakternya mau seperti apa. Jadi kita cari sifat karakter yang dominan kayak gitu ya. Jadi misalnya dia bodoh kayak gitu kan, atau dia culun, dia misalnya orangnya pendiam, orangnya tegas, jahat, baik, segala macam. Nah itu
sobat-sobat bisa menentukan itu. Nah, tapi ketika menentukan apa tuh namanya, menentukan untuk segmented sifat ini jangan banyak-banyak kayak gitu ya. Jadi karena benar-benar sifat, jadi banyak banget ya. Nah, sebenarnya itu ada juga, aku lupa yang namanya ya, cardinal. Kalau buat archetype itu kayak ada cardinal gitu loh, ada villain, ada joker kayak gitu, ada hero, ada apa. Nah, itu banyak banget tuh kalau misalnya teman-temannya ya, coba aku share di Google deh. Ini cardinal karakter ya kalau nggak salah ya. Cardinal karakteristik, ada nggak ya? Oh, kan ya. Karena aku lupa untuk nama ini. Aku lihat di catatanku nggak ya? Nah, aku lihat catatanku dulu. Atau ada. Cardinal apa ya namanya ya? Aku salah. Jadi harus benar-benar lihat dulu. Ini sini nggak ada ya. Aku pakai catatan yang lain. Gimana kah? Yang normal yang CSP mas. Atau Ya, aku lagi cari mas. Jadi ada namanya tuh kardinal ya untuk untuk karakter ya. Aku lupa namanya ini biasanya kita buatnya untuk ini ya, archetype gitu loh. Nah, ada ini nih, aku share screen yang lain dulu ya. Jadi yang seperti ini nih, kalau kita nyari di Google tuh, nah ada ini nih kalau buat archetype itu ya. Jadi teman-teman pakai ini ya, kata kuncinya itu adalah ini. Nah, jadi kalau misalnya kita klik ya di salah satu aja nih ada yang ini ya, kita buka nih. Jadi kayak sebenarnya ini dipakai buat brand juga sih, tapi biasa juga untuk dipakai buat karakternya. Jadi ada explorer, ada outlaw, ada magician, ada hero, ada lover. Oke, boleh sobat suaranya di mute ya. Oke, suaranya di mute ya, tolong ya. Nah, jadi di sini ada ini ya, ada archetype seperti ini. Jadi kayak kita mau seperti apa sifatnya yang mau kita ini ya, atau bisa juga di sini kan ada ini ya, ada kayak, nah ini misalnya nih keterangannya ya, di sini kita buka. Nah, di sini nih ada ini ya, kelihatan nggak? Coba buka di tab baru. Nah, ini nih, jadi kayak di sini tuh ada strength, courage, segala macam kayak gitu ya. Jadi di sini tuh bisa jadi untuk ngambil untuk dasar untuk di sifat-sifat karakter yang mau kita buat kayak gitu ya. Nah, jadi kita balik lagi ke CSP tadi. Oke, sebentar. Oh ya, ini kalau ada yang mau record boleh ya, di-record aja kan, dari kami nggak mau record. Nah, di sini misalnya sifatnya ini yang sederhana aja ya, yang sobat ini ya, sobat Recording in progress. Oke, ya dia sobat ini aja ya, ketika mau menentukan sebuah sifat, semampunya sobat-sobat aja sih buat sifatnya seperti apa. Contoh misalnya tadi saya bilang nggak usah banyak-banyak dulu, sifatnya yang dominan dulu apa misalnya kayak gitu. Contoh perbandingan nih misalnya ya, kalau kita ngeliat karakter One Punch Man tuh kan age range-nya kan age rank-nya kan 15 ya, udah remaja ke atas gitu, bahkan dewasa ya, karena dia bapak-bapak salaryman kayak gitu kan, udah pekerja kantoran.
Nah, sifat yang paling dominan pertama kali kan dia tuh culun dari bentuk visualnya dia gitu kan, kepala botak kayak gitu kan. Jadi culun kayak gitu, dibuatnya culun. Nah, apa misalnya kalau Dragon Ball nih, apa Goku dibuatnya kuat strength kayak gitu kan. Jadi yang dominannya itu dulu apa gitu, atau bisa juga tampan kayak gitu ya. Itu bisa bisa aja sih apa sobat-sobat menentukan sifatnya dulu kayak gitu. Nah, ini ada rekomendasi nggak 3 sifat yang mau kita buat nih di dalam apa tuh namanya, di dalam proses kita? Ada nggak sifat apa nih yang pertama? Ayo kasih clue-nya. Nyebelin. Oke, nyebelin tuh apa ya mas? Jahil ya? Atau licik? Atau lebih ke apa? Atau sombong atau apa gitu. Oke, sombong gitu ya. Arogan ya mas ya? Sombong, lebih ke arogan ya. Oke, terus apa lagi tuh? Lagi selesai. Oke, tolong di mute ya suaranya. Bentar, saya lagi atur dulu ya, biar semuanya ke mute secara otomatis ya. Oke, ya. Oke ya, jadi kalau misalnya ada yang mau ngomong baru open mic ya, karena tadi noise-nya juga kencang banget ya di telinga. Oke, tadi balik lagi ke sini, arrogance ya. Terus apa lagi tuh? Setelah arogan, sombong, arogan, apa lagi tuh? 2 lagi tuh. Ingin menang sendiri, Mas. Oh, ingin menang sendiri. Oke. Lebih ke egois ya, benar nggak? Ya, Lebih betul ke seperti itu. Oke. Terus satu lagi apa tuh? Pemarah. Oh, oke. Nggak ada yang ini ya, nggak ada yang bikin tampan ya. Oke, pemarah. Nah, jadi kita udah dapat tuh di target segmentednya 15 sampai 18, terus gendernya adalah male, M-nya adalah male. Terus juga sifatnya sombong atau arogan, egois, dan pemarah ya. Nah, itu dulu yang jadi apa dominan apa untuk kita membuat progresnya kayak gitu. Nah, ketika kita udah identify problem, nah kita mulai untuk mengimplementasikan nih. Nah, ketika membuat implementasikan ini tuh ada bermacam-macam ya. Nah, ini aku share ya ke teman-teman untuk proses berikutnya, tapi bisa juga sih nggak memakai apa proses ini ya di ini ya, kayaknya sebenarnya ini aku dapetin juga sih dari beberapa teman sampai akhirnya aku coba untuk ini ya mengeksplor lebih dalam sih kayak gitu. Aku pakai untuk mengeksplor lebih dalam. Nah, jadi sebelum kita siap untuk mengimplementasikan, jadi ada beberapa hal yang harus kita perhatikan juga. Nah, di sini aku share. Nah, di sini tuh tadi kan kita di-identify problem nih sebelum kita sampai ke tahap implementasikan tuh ada beberapa tahapan tuh yang mesti kita ini ya. Jadi sebenarnya kalau kita ngikutin data itu kan kayak wah ini kayaknya panjang banget ya cuma buat bikin desain karakter, tetapi kalau aku pribadi sih itu works kayak gitu. Jadi ketika kita mempunyai sebuah karakter dan karakter itu akhirnya sampai ke target segmented kita itu dan berlakunya cukup panjang kayak gitu. Jadi walaupun misalnya aku sempat nyoba ya karakter aku yang si curhatan si Jonas ya, si Joni itu sempat aku vakumin selama 3-4 tahun, ternyata masih ada orang yang yang nanyain gitu, walaupun itu sedikit nggak banyak ya, 1-2 orang kayak gitu. Jadi artinya masih ada orang yang menantikan itu. Jadi kita nggak mesti harus insecure harus banyak ya orang yang menunggu kita, nggak, cukup 1 orang atau kita sendiri aja nih kayak gitu kan. Target segmented kita masih berlaku nggak ya untuk karakter ini, coba kita
remake kayak gitu ya, atau memang kita keluarin dengan versi terbaru kayak gitu, misalnya seperti itu. Nah, sebelum tadi identify kita udah dapat 3 itu, kita data and reference-nya. Nah, data and reference-nya ini penting banget. Terkadang kita itu apa ya namanya ya, menyepelekan ini. Jadi kayak oh saya ngerasa gambar saya udah cukup nih, saya bikin dengan style saya sendiri. Nah, ternyata belum tentu membangun style kita sendiri untuk disukai orang itu butuh waktu yang agak lama kayak gitu. Nah, kalau misalnya kayak apa, ini boleh di-share ya, misalnya kayak Mas Bambi tuh punya style tersendiri kayak gitu ya. Nah, apa cukup apa ya, sekarang baru tahu bahwa oh kalau yang gambar ini ada Mas Bambi. Jadi setiap Mas Bambi ngeluarin dengan stylenya Mas Bambi itu apa menjadi ciri khasnya Mas Bambi kayak gitu. Tetapi kalau aku lihat, kalau aku ngelihatnya karakternya Mas Bambi, ya Mas Bambi lebih ke ini ya, ke chibi kayak gitu ya, lebih ke stylenya ke Jepang atau Korea kayak gitu kan. Jadi ketika ngelihatnya oh stylenya ini kayak gitu, sama seperti ini ternyata kayak gitu. Jadi based kayak gitu, bener nggak Mas kalau based on reference-nya Mas Bambi itu dari Jepang atau Korea, chibi kayak gitu. Iya, unyu-unyu ya. Nah, jadi dan sebelum kita mengeluarkan style kita kayak gitu, jadi kita ada based on reference dulu nih seperti apa. Nah, itu yang amat sangat sering banget dilupain nih oleh beberapa orang yang saya lihat kayak gitu ya. Kenapa? Karena terkadang pada akhirnya ketika dia mau masuk sebuah tim atau masuk ke sebuah studio atau masuk ke sebuah tempat kerja dan lain-lain, akhirnya dia mengalami hal itu ketika di tempat kerjanya, loh kok ternyata beda ya dengan yang style saya punya dan saya harus mengejar style itu. Nah, itu amat sangat sulit. Jadi waktu itu saya belajar sama guru saya namanya Mas Beng Rahadian. Jadi dia bilang kalau kamu misalnya memang sanggup Jepang ya belajar Jepang kayak gitu, style Jepang kayak gitu. Dia cuma bilang ke aku tuh cuma style itu yang saya tahu katanya cuma 3 kayak gitu, ya itu Jepang, Amerika sama Eropa kayak gitu. Nah, terus Jepang ada turunannya lagi, ada Korea, ada Cina kayak gitu ya, yang manhwa sama manhwa kayak gitu. Jadi turunannya seperti apa? Jadi kita butuh reference itu kayak gitu. Nah, akhirnya karena aku ngerasa aku lebih ke Jepang dan aku lebih ke shonen kayak gitu ya, akhirnya aku belajar memperdalam shonen kayak gitu sampai seinen kayak gitu. Nah, tapi pada akhirnya aku juga belajar shoujo kayak gitu. Nah, terus pada saat waktu aku ketemu sama teman di Amrik, dia ngenalin seseorang di Singapura, dia ngajarin aku malah stylenya Amrik kayak gitu. Waktu itu aku diajarinnya style Amrik Capcom kayak gitu ya. Jadi perpaduan antara Amrik sama Jepang kayak gitu kan. Jadi waktu itu dikasih lihat kan karakter-karakter Capcom kayak Ryu, Ken, segala macam kayak gitu kan. Nah, itu oh ternyata seperti ini kayak gitu. Bahkan akhirnya belajar proporsi dan belajar fundamental tubuh kayak gitu kan ya. Jadi kurang lebih sih seperti itu. Nah, tapi yang aku sendiri agak sulit adalah ketika menggambar Eropa. Tapi aku bisa kejar ketika gambar-gambar Eropanya mungkin kayak Tintin kayak gitu ya, yang sederhana-sederhana. Tapi kalau udah kayak Asterix, Obelix atau bahkan Mr. Bean itu amat sangat susah sih ya buat aku tiru kayak gitu kan. Jadi kita itu referensi itu penting kayak gitu ya. Jadi kalau aku pribadi sih agak menyingkirkan dulu yang namanya teknik orang-orang yang sering orang-orang sebut misalnya ATM, amati tiru modifikasi. Nah, kalau aku sendiri tuh enggak. Jadi kayak reference. Jadi emang bener-bener nge-trace gitu loh. Jadi kayak nge-trace kita membuat sama persis kayak gitu. Nah, bahkan aku belajar shonen itu akhirnya aku memperdalam salah satu mangaka di Jepang itu Takeshi Obata kayak gitu ya. Nah, sampai akhirnya ketika aku membuat komik sendiri kayak gitu ya dalam bentuk hitam dan putih, tiba-tiba temanku bilang kayak gitu, temanku bilang katanya, komikmu ini kayak komik ini loh, namanya Kokdopo katanya waktu itu. Tapi waktu itu Kokdopo belum masuk di Indonesia. Oh, akhirnya kayak gimana ya Kokdopo itu? Akhirnya cari-cari, oh bener juga ya, padahal belum pernah kita ngelihat style inking yang seperti itu. Jadi dalam artian tuh kita bisa memunculkan ternyata
gambar kita akhirnya punya target segmented kayak gitu. Nah, jadi data reference ini amat sangat dibutuhkan nih ketika teman-teman sampai brainstorming, terus juga incubation, illumination, evaluation, sampai akhirnya diimplementasikan gitu ya. Nah, ini juga jangan sampai lupa nih. Tadi kan kita udah segmented. Nah, karakter kita tuh harus mempunyai fungsi, informasinya apa yang mau kita sampaikan kayak gitu kan. Dari identify tadi, terus harus memiliki emotion, terus relationnya ini harus memiliki hubungan nih antara kita dengan target segmented yang akan kita ini. Nah, termasuk juga color and shape kayak gitu. Jadi pemilihan warna juga penting kayak gitu. Jadi dalam artian kalau misalnya, aku lemah banget nih dengan color teori, ambil aja dari anime apa kayak gitu ya, atau dari ilustrasi siapa kayak gitu, ambil aja colornya dulu kayak gitu, sampel colornya dulu kayak gitu. Jadi emang kita trace banget sih buat di situ. Nah, terus juga misalnya shape-nya adalah bentuknya nanti seperti apa. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi ketika kita udah dapet semuanya, ketika mau implementasikan ke dalam sebuah gambar, nah ini kita cobain ya ketika kita mau implementasikan ini, identify target 15 sampai 18, terus male-nya gendernya male, terus sifat sombong, arogan, egois, sama pemarah. Nah, artinya kalau misalnya kalian udah segmented kan, kalau aku misalnya, aku ke Jepang nih kayak gitu, aku harus cari Jepang kemana ya, shonen misalnya, shonen dengan umur 15-17 misalnya, apa kayak gitu. Nah, jadi ketika kita riset misalnya ya, oke, aku tadi lupa mau kita share di sini ya, kita cari reference di sini. Jadi ketika kita cari reference misalnya nih, karakternya sombong, arogan, dan lain-lain ya. Nah, kepikiran apa yang pertama kali dipikirin dari kita itu bisa memunculkan contoh ini ya, karakter yang mau kita tiru kayak gitu ya. Jadi sebagai reference. Nah, misalnya nih kalau saya kepikiran nih sombong, arogan, nah akhirnya saya kepikiran Jujutsu no Kaisen misalnya. Ya. Nah, jadi ketika kita lihat Jujutsu Kaisen, kayak apa ya yang kelihatan bener-bener kayak sombong, arogan, dan lain-lain. Nah, misalnya kan kelihatan tuh dari sini kan, kita udah tahu bahwa villainnya di sini misalnya si Sukuna misalnya kayak gitu. Nah, jadi ketika itu kita bisa mengamati nih, dari menganalisa dan mengamati nih, karakter Sukuna seperti apa ya kayak gitu. Nah, jadi ketika misalnya kita ini Jujutsu Kaisen Sukuna misalnya, kita mau ambil referensinya itu. Nah, jadi ketika misalnya kita mau cari, kita cari Sukunanya tuh yang proporsional misalnya, atau seluruh karakternya kayak gitu ya. Kalau misalnya, ada nih kayak gitu ya, cuman kepenggalan setengah badan atau apa. Nah, kita bisa pakai kata kunci kata kunci lain, misalnya kita tambahin misalnya di sini typos. Ada nggak kayak gitu ya? Nah, ketika Sukuna typos, kita nemuin ini nih, kayak gitu kan. Ada karakter yang full body kayak gitu kan. Jadi banyak banget tuh yang akhirnya kita ketemu karakter yang full body. Jadi itu yang harus kita ini dulu ya, kita ambil dulu kayak gitu kan. Nah, di sini saya akan ngambil ini. Jadi ini aja sih, nggak usah ragu-ragu, langsung di copy aja ya ke dalam ini ya, ke dalam kerja kalian kayak gitu. Jadi kita langsung copy aja, di copy paste di ini ya, copy paste. Nah, di sini kita akan mengambil bahwa karakternya ini adalah Sukuna. Nah, jadi ketika kita mendesain karakter ini, sebenarnya nggak mesti harus karakter kita itu ini ya, harus pose kayak gitu. Jadi nggak perlu pose juga nggak apa-apa. Jadi yang paling utama ya tampak depan dulu kayak gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya kita ngambil ini, di sini ini saya. Jadi ketika kita mau mulai nge-set up karakter kita, nah di sini ya, ketika kita mau nge-set up karakter kita, yang paling penting tuh adalah misalnya kita pakai set. Kalau saya pribadi sih paling suka banget tuh ketika membuat karakter tuh ya langsung
menggunakan shape ya. Jadi kayak nanti ukuran badannya setinggi ini kayak gitu kan. Yang kayak kemarin kita pernah belajar tentang proporsi tubuh ya. Termasuk juga kemarin di kelas ada Mas Asep ya yang menjelaskan tentang anatomi tubuh kayak gitu kan. Nah jadi kayak kita udah bikin dulu aja kurang lebih sih seperti ini nih buat karakternya kayak gitu kan. Jadi kita buat ini dulu guide-nya dulu kayak gitu. Jadi kurang lebih sih karakter kita nanti setinggi ini kayak gitu ya. Nah jadi ketika kita udah mulai mau mencoba oke. Nah kita ngelihatnya bahwa karakter Sukuna kayak gini nih yang sombong, arogan, egois kayak gitu ya. Nah kurang lebih seperti itu. Jadi kalaupun misalnya mau itu kalau belajar sih mau tracing dulu ya nggak apa-apa sih, coba aja, tapi jangan dikomersilkan. Anggap aja kalian membuat fan art kayak gitu ya. Belajar membuat fan art. Tapi ketika kalian sudah ngerasa mampu bahwa saya mampu nih buat ini ya, buat untuk menggambar dengan style saya sendiri ya no problem kayak gitu ya. Jadi misalnya nih di sini saya buat jadi ketika itu ya coret-coret aja dulu di karakter yang mau kalian bikin kayak gitu kan. Jadi kayak nanti saya mau bikin Sukuna nih kayak gitu kan. Jadi kita buat aja dulu. Nah di sini karena misalnya shonen kan yang harus diperhatiin adalah rahang shonen itu beda ketika dengan shoujo gitu ya. Jadi kita bikin tiposnya aja dulu untuk karakternya. Nah kalau misalnya teman-teman atau sobat-sobat kesusahan ya untuk membuat sisi sebelahnya karena kita pakai digital ya. Kalau tradisional juga sama sih teknik ini aku pakai. Jadi kertasnya dilipat. Jadi bikin di satu sisi dulu, terus nanti kalau zaman dulu karena nggak ada punya meja tracing ya saya pakai lampu emergency atau pakai center. Jadi kayak di jiplak ya atau di trace. Tapi kalau misalnya sobat-sobat ini ya menggunakan digital, nah itu bisa aja bikin setengah dulu nih kayak gitu ya. Jadi itu sebenarnya buat memudahkan ini ya sobat-sobat untuk membuat karakternya itu jadi lebih sedikit realistis kayak gitu ya. Kayak gitu. Jadi ketika mendesain karakter ini sebenarnya nggak usah to be detail dulu kayak gitu. Jadi kita kayak buat sketsanya dulu aja kan. Ya. Nah, ketika membuat karakter ini ya model set kayak gitu ya. Ketika karakter model set ini jangan sampai tangannya itu tangannya itu disimpan kayak gitu ya, disimpan nggak kelihatan. Jadi harus benar-benar kita buatin. Nanti kita susah nih, nggak bisa bikin kita kesulitan nih untuk bikin ini tangan kayak gitu. Jadi ya karena itu kita sketsa aja sih, kurang lebih sih seperti itu. Soalnya kayak gini, kalaupun misalnya kesulitan nih untuk bikin gambar bagus, kalau misalnya ada teman yang mempunyai kemampuan gambar bagus ya diajakin aja untuk kerjasama kayak gitu ya. Kurang lebih sih seperti itu. Oke, nah jadi kita bikin dulu ya untuk ininya. Oke, kepanjangan. Nah, misalnya kita bikin seperti ini nih. Jadi kayak ketika kesulitan bikin satu sisi aja dulu buat memudahkan kita nanti mengerjakannya. Oke. Nah, jadi ketika udah jadi setengah ini ya tinggal di duplikat aja, terus ya teman-teman edit di transform, terus kita mirror gitu ya, kita mirror ke
sisi yang sebelahnya. Ya, jadi tinggal di mirror aja sih sebenarnya buat memudahkan prosesnya kayak gitu. Nah jadi kita mau bikinnya tuh kurang lebih seperti ini. Nah jadi ketika kita membuat desain karakternya itu seperti ini, ya minimal jadi dulu nih secara proporsi ya buat ininya. Nah ketika misalnya kita reference kita tadi ya, mail kita tadi. Nah, bisa aja tuh sebelum mengidentify itu lebih detail lagi ya. Dia misalnya anak sekolahan atau apa, nanti pakai baju sekolah, pakai apa, itu bisa aja sih teman-teman menambahkan keterangan dari karakter kayak gitu ya. Jadi di itu tadi bisa aja nambahin dulu keterangan karakter dan lain-lain. Nah, jadi kurang lebih sih seperti ini. Kalau misalnya udah selesai, baru tuh kita membuat detail dari karakternya kayak gitu ya. Nah di sini baru tuh kita membuat detail karakternya. Jadi, nah itu tadi reference. Kalau misalnya sobat juga, kayaknya aku reference aja nih sampai ke karakter Jujutsu no Kaisen-nya juga seperti itu. Jadi sohib juga bisa bisa mengeksplor lebih dalam nih buat ininya ya, stylenya secara detail. Nah tapi kalau misalnya aku memang mau pakai stylenya kayak si ini ya, Jujutsu no Kaisen kayak gitu, kurang lebih stylenya seperti ini gitu. Jadi kita udah mulai merekam nih selama kita mengamati karakter ini ya, kita merekam kayak gitu ya. Jadi nah ketika kita mengimplementasikan karakternya ya sama kayak tadi. Kalau memang susah untuk ini ya, untuk membuat dua sisi yang sama, ya itu bisa aja sohib di copy paste gitu ya. Tapi kalau misalnya sohib ini ya, sohib lebih pede kayak gitu ya untuk membuat karakternya itu langsung sekaligus ya, no prop sih sebenarnya kayak. Jadi kalau aku pribadi sih sebenarnya lebih kayak ini ya, namanya, Kalau yang hebat, kecepatan sudah takut tidak. Posisi di bawah Oke. Maaf, boleh nggak? Halo, suaranya di mute. Halo. Itu ke pasar. Oke, nah jadi sohib bisa mengeksplor lebih dalam ya. Oh ya, satu lagi saya lupa, salah satu tipsnya kalau di Eclipse Pen lebih enak pakai yang vector layer ya, karena memudahkan untuk nanti menghapusnya kayak. Nah jadi ketika kita mau ngebuat karakternya itu ya, jadi mau sama persis dengan karakter yang memang kalian jadiin referensi ya, bisa aja sih. Tapi kalau mau beda juga nggak apa-apa. Oke. Nah jadi kita kayak cepat aja. Jadi sebenarnya kalau aku pribadi sih lebih ini ya, maksudnya jarang membuatnya itu di dalam yang harus balance ya antara kanan dan kiri, karena sebenarnya itu menjadi estetik kayak deh. Buat visinya pasti beda di antara kanan dan kiri, itu lebih ini sih, lebih asik kayak gitu. Oke. Nah jadi ketika kita mengamati lagi ini ya, Jujutsu no Kaisen, seperti ini ya, ibunya seperti ini, ininya seperti ini. Oke. Nah jadi kita kayak sekalian mengidentify dari karakternya itu ya. Jadi kayak karena dia sifatnya arogan, kita bikin kayak matanya yang benar-benar tajam. Oke, nah kalau lupa ya lihat lagi kayak matanya kecil. Ya, terus kita bikin karena banyak tadi pemarah dan
angkuh. Jadi kita bikinnya sama persis seperti yang target segmented. Jadi itu penting banget nih ketika kita belajar untuk membuat fan art kayak gitu dari beberapa karya yang kita buat. Oke. Terus karena dia arogan, kita bikin dia kayak memang ekspresi seperti itu. Ya, kalau misalnya mau ditambahin lain dengan ornamen-ornamen apa ini ya bentuk-bentuk ya tekstur seperti ini, pola-pola seperti ini ya boleh aja sih apa dalam artian teman-teman bisa mengeksplor lebih dalam kayak gitu. Misalnya, oh mau nambah ini ya, saya juga punya karakter yang pakai karakter seperti ini. Nah, ditambah di apa di untuk memakai ini boleh-boleh aja sih. Nah, karena kalau ya, nah ketika itu kita udah riset nih muka, terus nanti oh rambutnya juga seperti ini dan lain-lain, ya boleh aja sih mau nunggu rambutnya jabrik atau apa. Nah itu sesuai dengan apa representasi dari teman-teman ketika membuat karakternya kayak gitu. Jadi ketika kita membuat karakternya boleh aja sih misalnya ini ya rambutnya mau pakai rambut yang seperti ini kayak gitu ya, karena kita stylenya Jepang misalnya kan ya. Misal kayak gini kita mau bikin rambutnya boleh-boleh aja kayak gitu ya. Jadi teman-teman bisa eksplor lebih dalam kayak gitu. Atau misalnya kita mau pakai rambutnya yang sama kayak di Jujutsu no Kaisen kayak gitu ya. Jadi rambutnya yang dibikin jabrik misalnya. Oke, nah jadi mau jabriknya beda ya bisa teman-teman lebih eksplor lebih dalam kayak gitu ya. Jadi misalnya kalau Jujutsu no Kaisen jabriknya seperti ini, nah kita bisa juga eksplor lebih dalam untuk bentuk rambut jabriknya ya. Jadi kayak teman-teman bisa eksplor lebih detail sih dengan karakteristik teman-teman sendiri ya. Karena kan biasanya identik orang egois atau villain itu pasti lebih dibuat lebih ganteng ya daripada ini ya, daripada karakter utama. Kadang karakter utama biasa aja gitu. Jadi kan bisa buat kayak ini. Oke. Jadi ini kayak sketsa aja dulu sih buat ini. Biasanya kalau misalnya sobat-sobat ini ya apa tuh namanya di konsep art biasanya sketsa ini dulu yang paling penting nih buat dikerjain, diserahkan sama sutradara atau art director sih biasanya gitu ya. Nah di sini misalnya kita mau pakai dia anak sekolahan biasa misalnya kayak gitu ya, anak sekolahan biasa bangor misalnya kayak gitu. Jadi kayak gitu kita buat dengan karakternya yang seperti ini. Nah, tetap ini ya kita buatnya dianya jadi ini dulu. Jadi ini misalnya kita mau bikin anak sekolahan yang kok berandal gitu misalnya. Jadi sebenarnya kalau sketsa ya nggak apa-apa sih jelek-jelek dulu karena kita untuknya nanti kan biasanya kita ketika kita nge-konsep art kita melihat dulu, jangan sampai bikin gambar yang pada akhirnya itu ya detail tiba-tiba ada kesalahan, nah kita susah buat apa merubahnya gitu. Oke, nah
Misalnya kayak tadi nih, kalau misalnya males nih bikin bikin ini ya, bikin sisi sebelahnya, kalau males ya tinggal di copy paste kayak gitu ya, tinggal tinggal di ini biar cepat. Oke, biar cepat kita copy paste. Nah, jadi jika kita lanjutin. Oh, misalnya kalau mau menunjukin dadanya bidang atau apa ya boleh-boleh aja sih, kayak sobat-sobat itu ya, lebih lebih ini ditampilkan itu. Saya nggak akan menampilkan. Nah, terus kita tinggal buat kaki. Ini dulu. Nah, jadi ketika kita misalnya, mau ngeliat nih bentuk kakinya, ternyata di Jujutsu Kaisen kakinya dia pakai itu ya, pakai hakama kayak gitu. Nanti di Kaisen seperti apa bentuk kakinya. Nah, sobat-sobat bisa explore tuh kayak si Itadori atau lainnya ketika pakai celana seperti apa. Nah, jadi bisa lebih explore. Kalau saya sih nggak explore, jadi langsung aja sih, karena kurang lebih sih jadi ini sedikit tahu. Jadi kayak kita mau bikin, dia pakai sepatu yang agak tinggi, kita buat dia jadi mencerminkan umur. Nah, jadi sebenarnya kalau sketsa nggak apa-apa sih di ini dulu. Nah, terus sama kayak tadi, kalau misalnya kakinya ini kita copy lagi, terus kita transform. Di ini kita push. Nah, jadi kita udah dapet secara ini ya, secara sedikit detail untuk implementasiin karakter yang mau kita buat. Oke. Nah, jadi Oke, jadi kita udah dapat secara karakteristik yang mau kita buat ya. Walaupun misalnya proporsinya ternyata ini agak berantakan nih kayak gitu ya, tangan dan kakinya. Nah, jadi saya tinggal mereparasi buat bentuknya jadi sedikit lebih proporsional ya. Jangan sampai karakternya jadi ini banget kayak gitu ya, tidak sesuai dengan proporsi dan lain-lain. Jadi, nah kalau misalnya kita digital kan enak banget ya, tapi kalau misalnya kita tradisional kan mesti harus menghapus mengulangnya dan lain-lain kayak gitu ya. Jadi kita bisa, kalau di digital kita bisa mengharapkan hasilnya bisa lebih optimal. Sorry. Ini saya potong lagi, mau dapetin. Ini saya potong kepala. Kepalanya jadi sedikit lebih dikecilin. Oke, kalau dirasa proporsinya udah cukup, nah ini biasanya kita bisa ini ya memberi tambahan warna nih buat karakternya. Jadi ini bisa kayak saya lakuin ketika
apa permintaan dari yang sebagai konsep art atau apa kayak, karena disuruh membuat desain karakter secara cepat misalnya kayak gitu. Nah jadi ketika itu ambil aja warna-warna yang apa yang ada di Jujutsu Kaisen ini kayak gitu ya. Oh, bentar, lagi loading. Nah, jadi ketika misalnya ini kita ambil aja nih ya kan warna-warna yang mau kita ini ya. Jadi kalau misalnya wah ini ternyata masih banyak yang bolong ya atau apa. Jadi diwarnain aja secara ini ya, secara uh, ini gitu. Jadi nggak usah yang detail-detail banget ya. Jadi kayak untuk sebagai guide aja sih. Sorry, salah sama tempat tadi salah layer ya, jangan sampai kali-kali salah layer. Terus juga diwarnain. Gak apa-apa sih sebenarnya garisnya keluar-keluar atau enggak rapi, seenggaknya kita jadi tahu nanti warna apa aja nih yang mau kita pakai di dalam karakter yang kita bikin. Kita pakai pen bucket. Udah kurang lebih kita dapat untuk warna karakternya. Nah, kalaupun misalnya mau di iniin nanti ada like and set ya boleh-boleh aja sih, tergantung dari itu ya untuk mendandani karakternya nanti seperti apa. Nah, terus juga mau warnain untuk ini. Nah, ketika pemilihan warna putih, jangan pakai putih yang ini ya, jangan pakai yang putih banget. Jadi sedikit diturunin juga nggak apa-apa sih. Putihnya jadi sedikit abu-abu atau ke merah-merahan. Jadi jangan sampai ke putih banget kayak gitu ya, diturunin aja sekitar 80% atau apa. Jadi biar nanti sedikit tahu bahwa kalaupun ya nanti pakai warna putih, kita usahain backgroundnya jangan warna putih ya. Kecuali kalau misalnya nanti mau dibuat hitam putih ya nggak apa-apa buat kayak ini merubah warnanya atau ngambil dari sini misalnya. Oh, saya ngambil warna dari ini aja kayak gitu kan, dari si bajunya Sukuna aja kayak gitu. Jadi ada banyak macam yang teman-teman lakuin. Oke. Ini. Saya rapi-rapi dulu karena ini masih dalam tahap sketsa. Yang penting kita udah dapet nanti ini seperti apa. Oke, udah dapat. Terus misalnya kita mau nambahin warna yang lain, terus juga tinggal ngewarnain sepatu dan ini. Jadi misalnya kita mau ngambil warnanya, nah bisa aja tuh mau ngambil warna dari sini juga no prop ya, kita ambil warna dari sini aja biar enggak
uh, terus kayaknya hmm, juga ngambil di warna ini base ini. Oke, nah terus juga tinggal apa yang terakhir, nah kita mau ngambil sepatunya, ada nggak ya warna di sini yang mungkin cocok buat warna sepatunya. Oke, misalnya nih cocok nggak ya untuk jadi sepatu ini, ngambil warna dari rambutnya di Sukuna, dicocok-cocokin aja. Nah, ini kalau misalnya karakternya bentuknya yaitu ya manusia dan lain-lain kayak gitu. Jadi kadang untuk eh, tips yang sering saya dapetin adalah itu ketika kita membuat targetnya, segmentednya buat kids ya, buat anak-anak. Nah itu beda lagi treatmentnya. Kadang kita bisa aja pakai save dari bentuk mukanya kayak gitu. Jadi kalau misalnya licik misalnya dipakai dari segitiga atau bisa juga kalau misalnya arogan bisa pakai dari apa persegi kayak gitu ya. Nah jadi kita bisa membuat. Tapi kalau misalnya kita konsepnya Jepang rata-rata sih kalau misalnya bentuknya human itu rata-rata seperti ini. So, nah ini saya tambahin aja sih buat ini ya sedikit aksesoris yang dia kenakan. Nah, overall kurang lebih sih seperti ini sih. Jadi ketika kita merepresentasikan ini seperti ini. Nah, misal juga ketika rambutnya ya kita ambil aja sih rambut dari warna rambutnya di Sukuna. Lalu misalnya mau pakai rambut warna lain juga mau prop ya, jadi nggak masalah mesti harus apa ambil dari referensi kita. Tapi kalau misalnya kita kesulitan boleh-boleh aja sih kita ambil. Nah terkadang kita juga ngelihat beberapa komikus atau beberapa ilustrator kadang kok hampir sama ya karakternya ya, kayak biasanya mungkin bisa jadi itu jadi reference mereka ketika membuat karakter. Ini kurang lebih ini. Oke, kita tinggal tambahin sedikit. Nah kalau misalnya dia inhuman atau apa bisa aja nih apa di matanya ini di retinanya ini dibuat jadi warna hitam atau lain-lain. Nah kita mau nambahin yang lain.
Di sini ada tekstur. Oke. Nah, kurang lebih sih seperti ini. Jadi ketika kita merepresentasikan karakter yang kita buat nanti, oke, jadi ketika kita merepresentasikan karakter yang kita buat tadi ya, dengan misalnya X 15 sampai 18, terus juga gendernya male, terus sifatnya sombong, arogan, egois, pemarah, bisa kita merepresentasikan seperti ini. Nah, jadi ketika target segmentednya itu amat sangat berpengaruh. Jadi treatmentnya juga berbeda ketika kita membuat target-target segmented yang lain kayak gitu. Biasanya kalau untuk anak-anak treatmentnya lebih beda lagi ya. Yang tadi saya bilang tuh kayak treatment yang dilakukan sama Mas Bambi kayak bikin karakter yang ungu. Nah itu bisa buat target segmented yang kids kayak gitu ya. Jadi kidsnya bisa juga buat preschool, upper school kayak gitu ya, sampai kids, child segala macam kayak gitu. Nah tapi kalau misalnya teens itu udah beda lagi treatmentnya. Biasanya dibuat emang seperti realita karakter pada umumnya. Nah kurang lebih sih seperti ini sih ketika kita mengeksplorasi sebuah pendesainan karakter, ya jangan lupa sih kita based on reference. Jadi jangan sampai kita melewati fase itu. Jadi buat apa sih data and reference kayak gitu kan. Jadi data dan riset itu nggak perlu kayak gitu. Jadi langsung hajar aja bikin. Nah terkadang itu yang jadi kendala ketika kita ada istilahnya tuh kayak gini, saya stuck, saya apa. Nah aku pribadi tuh dulu pernah ngalamin saya stuck, atau art block segala macam. Nah ternyata itu adalah saya menemukan saya melewatkan fase identify problem kayak gitu. Jadi ketika ada problem ke depan, alibi saya tuh saya stuck, saya ini art block kayak gitu. Padahal sebenarnya saya bingung, sebenarnya saya mau bikin apa ya kayak gitu. Nah jadi hal-hal seperti itu yang menimbulkan kebingungan ketika kita membuat sebuah desain kayak gitu ya. Nah kurang lebih sih seperti itu. Kalau misalnya ada yang mau tanya atau mau diskusi, atau misalnya kita mau cobain hal yang lain, boleh banget nih. Saya open di sobat-sobat semua. Itu ada yang mau tanya dulu atau diskusi dulu, atau ada yang mau share dulu karyanya, boleh banget tuh. Nanti kita sama-sama bareng-bareng untuk ini. Oke, ini ada Raihana Ilva tuh, boleh tuh mau open mic, boleh langsung aja. Selamat malam Kak Hadi. Halo Raihana, selamat malam. Mungkin aku mau tanya-tanya sama sedikit sharing ya Kak ya. Jadi kan dulu itu waktu akhir-akhir sekolah SMK 3 aku kan sempat gambar nih kan. Nah tapi itu karena udah lama jadinya tuh kayak kehilangan passionnya gitu. Kehilangan passion. Itu kayak apa ya? Kayak kan awalnya aku juga kayak target statement gitu loh, kayak bikin umurnya, terus gender, sifat, tapi tuh kayak nggak bisa detail kayak Kak Hadi gitu loh Kak. Jadi tuh malah dia tuh kehilangan kayak strukturnya, kayak harusnya kan aku tuh dulu bikin kayak karakter penyihir gitu kan. Nah tapi tuh malah nggak tercermin penyihirnya gitu loh. Jadi cuma kayak magical girl gitu. Dan dan teknik gambar kutuk itu anime, tapi tuh aku pingin ke yang kayak manhwa estetik gitu loh Kak. Nah tapi itu malah nggak jadi gitu. Oke. Problemnya di mana nih? Apa? Problemnya di mana nih? Problemnya tuh di ini sih Kak, di bagian cara mengekspresikannya kayak Kak Hadi gitu. Mungkin aku share gambarku ya Kak. Boleh. Ini aku stop share dulu. Oke, boleh silakan. Ini salah satu, udah kelihatan belum? Udah. Oke. Nah ini salah satu gambar yang aku buat gitu loh Kak. Nah di sini kan aku waktu itu berusaha bikin kayak
magical girl terus kayak witch gitu kan, tapi itu dia malah nggak apa ya, kayak nggak kepancar gitu loh detail-detailnya, kayak detail tongkatnya tuh nggak kelihatan. Terus kan ini kan sebenarnya kan bajunya itu kan kayak katun, tapi katun yang tebel gitu kan, tapi nggak kelihatan teksturnya gitu, malah jadinya kayak plain terus ngebosenin. Nah gitu sih Kak. Gitu. Nah waktu berhenti itu cukup lama nggak? Baru sekitar beberapa bulan yang lalu sih. Oh gitu ya. Nah kalau aku dulu pernah punya pengalaman gini. Aku dulu sempet diminta orang tua aku jadi orang yang normal. Jadi nggak usah kerja di dunia gambar-gambar, di dunia normal, dunia kantor, dunia kerja atau apa. Jadi aku sempet vakum tuh 3 tahun loh, nggak gambar apa-apa gitu. Jadi kayak hilang ibaratnya gambar aku tuh hilang banget. Nah akhirnya aku ketemu sama teman kayak gitu ya, ketemu sama teman, dan teman itu ternyata dia anak SMP. Nah waktu itu dia malah bilang, aku sukanya Tim Burton loh aku juga suka loh nonton Tim Burton kayak gitu. Jadi kenapa nggak coba-coba bikin gambar yang kita sukai dari apa yang kita lihat kayak gitu. Itu anak SMP loh ngomong kayak gitu, padahal waktu itu aku kerja. Jadi kayak oh iya ya, kenapa nggak seperti itu. Akhirnya jadi kita kayak ngelihat sesuatu dulu, apa sih yang pengen kita ini. Jadi kayak misalnya kayak Hana tadi pengen witch dan anime kayak gitu ya. Jadi ibaratnya tuh kalau misalnya witch ya, aku nggak tahu kalau manhwa witch itu apa aja ya judulnya ya, tapi kalau Academia Witch itu nggak tahu ya masuk manhwa atau masih Jepang ya gitu ya. Jadi kayak kamu ngelihat witch-nya itu nanti bentuknya seperti apa. Contoh kalau misalnya kayak Puella Madoka kayak gitu ya. Nah itu bisa jadi referensi buat kamu kayak gitu. Atau malah film-film witch tahun-tahun 90-an itu, era 90-an itu banyak banget ya witch ya, tipe-tipe witch kayak gitu. Jadi kayak Wedding Peach kayak gitu ya. Jadi bisa aja mau punya, kamu cari referensi yang lebih mendekatin untuk itu. Atau kalau mau yang karakternya lebih sederhana, nah itu kan ada di karyanya Hayao Miyazaki, kan ada Kiki Delivery Service ya. Dia penyihir kayak gitu, tapi sederhana kayak gitu secara pakaiannya, secara ininya kayak gitu. Nah, kalau kamu kesulitan, misalnya, aku ngerasa ini gambarku nggak kayak gini, nah mungkin kamu bisa meminta orang kayak gitu ya. Tapi ini ada kemungkinan kamu akan mengeluarkan modal atau enggak. Jadi kamu bisa nego-nego sama orang, jadi kayak kayaknya aku suka nih ngeliat gambar dia ya. Kamu tanya-tanya aja misalnya, mau nggak collab sama aku, mau nggak ini sama aku punya representasi seperti ini loh untuk karakter aku kayak gitu. Aku udah mengidentifikasi nanti karakter yang mau dibuat tuh seperti ini kayak gitu. Nah itu udah pernah coba dilakuin loh buat kolaborasi itu ke ini ya. Kadang kan aku pribadi juga seperti itu ya, ketika aku pengen aku mau bikin ini tapi kok nggak sesuai dengan expect aku ya gitu. Akhirnya aku meminta bantuan dari orang lain ya. Nah ketika meminta bantuan dari orang lain kan opsional tuh ada 2 ya, apakah kita bayar dia atau kita memang sistem kolaborasi kayak gitu. Jadi kayak ada namanya yang apa yang kita beri kayak gitu ya, itu yang akan kita terima kayak gitu. Jadi kayak coba seperti ituin sih kayak gitu. Coba dicari formulanya ya kayak gitu. Atau memang kalau Rehana pengen belajar untuk udah aku coba drawing sendiri, coba aja cari satu referensi. Misalnya kamu targetin ya, saya coba deh 1 bulan ini saya mengejar sesuai dengan referensi ini kayak gitu. Nah punya nggak ini referensi which seperti apa ya yang aku mau bikin gitu. Kayak tadi kan manhwa ya, Korea ya. Nah di Korea yang seperti apa yang mau aku bikin gitu. Gitu sih. Nah, kalau aku tuh sebenarnya kan hobi nulis kan Kak. Jadi tuh kayak karakter ini tuh kayak ilustrasinya dari karakter yang aku tulis gitu. Tapi tuh di hasil tulisan pun tuh kayak masih plain, masih kayak apa sih gitu, kayak nggak jelas gitu loh. Nah jadinya tuh aku ngerasa jadi kayak kok aneh ya gitu. Nah beda lagi kalau misalnya aku gambarnya tuh iseng. Nah kalau misalnya gambarnya itu iseng, dia tuh malah jadinya tuh lebih apa ya, kayak lebih realis gitu. Tapi itu realisnya pun kayak
lebih nggak jelas kayak gini loh Kak. Jadi tuh kayak aku tuh nggak ngerti alurnya gitu, lebih jelasnya tuh aku nggak ngerti alurku sendiri gitu loh, kayak aku nih mau kemana gitu. Nah gitu sih Kak kalau dari aku. Siap. Artinya kamu udah kayak merekonstruksi dirimu sendiri kayak gitu. Kayak mau arahnya iya, jadi kayak Kak, saya maunya seperti apa. Nah, kalau aku pribadi tuh sering banget ya sama teman-teman ketika ketemu, kenapa kamu nggak kosongin gelasmu gitu. Jadi kayak gelas yang kita kita punya sekarang bukan disingkirin, kayak kita membuat gelas baru. Nah, gelas baru ini loh yang kita isi gitu. Jadi kayak, aku fokus deh dengan gelas baru aku ini, target aku misalnya 1 bulan, apa yang aku dapetin. Aku mulai cari data riset yang memang aku mampu kayak gitu. Jadi kayak, misalnya tadi, aku berat deh di realis, dipinggirkan dulu gitu. Nanti deh realisnya kayak gitu. Aku berat buat ini. Nah, itu bisa kamu sederhanain. Nah, itu kan aku lihat ada gambar kamu yang di nomor 3 di atas kan anak kecil ya, kalau masalah ya, kayak chibi gitu ya. Iya, chibi itu cuma kayak coba-coba gitu terus kayak lah kok bagus. Boleh diklik nggak yang chibi? Nah, bisa jadi yang chibi ini tuh jadi dominannya kamu sebenarnya kayak gitu. Kenapa aku nggak coba chibi aja ya, versi chibinya dulu gitu. Jadi kayak misalnya kalau aku nggak bisa shading sama lighting, ya udah aku pakai base color aja sih buat semuanya kayak gitu. Nah, terkadang tuh kita butuh reference riset itu kayak gitu kan. Kalau terus juga kan kalau buat anak-anak kan colorful gitu ya. Aku mau pakai warna-warna pastel aja ya buat nggak terlalu highlight kayak gitu buat warna-warnanya. Nah, itu bisa aja tuh kamu coba-coba dulu gitu. Apalagi kan sekarang kalau kita cari di Google kan banyak banget ya palet warna ya. Misalnya palet warna pastel tuh muncul tuh semuanya tuh. Aku cobain ini. Jadi kayak kamu di gelas yang baru ini kayak mengeksplorasi dirimu. Sekalian kamu merekonstruksi bahwa nanti saya tuh seperti apa. Nah, sebenarnya itu kayak yang aku lakuin ketika aku vakum selama 3 tahun loh. Bayangin 3 tahun nggak ngapa-ngapain ya. Jadi dan itu pure aku kerja normal gitu loh, kerja yang berangkat pagi pulang sore gitu aja kayak gitu. Jadi kayak udah itu, tapi akhirnya aku ketemu sama teman-teman di komunitas. Jadi pada saat itu aku terbangun bahwa gini aja ya, gini aja kayak. Jadi kayak kita ada motivate kayak gitu. Jadi kayak artinya aku harus menganggap seseorang itu rival aku ya kayak gitu. Jadi aku coba deh kejar. Dia udah punya ini referensi ini, aku harus cari referensi lain dan segala macam. Nah, jadi merekonstruksi itu sih yang kita lakuin kayak gitu. Karena sampai pada akhirnya jujur ya, kalau tadi Rayhana bilangnya passion ya atau apa ya, aku sekarang menggambar itu udah jadi profesi. Jadi bahkan ketika jadi kayak hidupku terbalik loh sekarang. Jadi kayak kalau sekarang aku males menggambar kalau nggak buat pekerjaan. Jadi kalau aku menggambar biasanya aku buat diri aku sendiri. Misalnya aku pengen bikin komik nih, ya udah buat aku diri sendiri. Jadi nggak mikirin target segmented atau apa, ya udah aku bikin sendiri. Kalau ada yang suka alhamdulillah, kalau nggak ada ya udah. Jadi kayak tapi ketika aku berkumpul sama teman-teman komunitas ya, misalnya ada komunitas drawing atau apa, nah aku sangat jarang menggambar. Aku mengamatin mereka kayak gitu ya. Jadi kayak, seru ya ini. Nah, pada akhirnya ketika aku ketemu gambar yang bagus, akhirnya aku kayaknya aku mau gambar deh gara-gara ngeliat gambar kamu ini, boleh nggak ya? Nah, jadi aku kayak nge-trace gambar dia gitu. Jadi kayak aku belajar style drawingnya nih orang nih kayak gitu. Jadi kayak hal-hal seperti itu sih buat merekonstruksi itu sih. Cobain aja deh. Jadi kayak kamu udah memilah di diri kamu bahwa kayaknya aku realis nanti aja deh kayak gitu. Mungkin aku bisa memulai dari chibi dulu kayak gitu. Atau misalnya memang kamu lebih cocok itu tadi ada ya kayak karakter itu ya yang dari Spy X ya, siapa sih mamanya itu ya. Nah mungkin kamu ini lumayan nih aku buat seperti ini. Nah mungkin kamu memang itu kayak gitu, cobain aja. Nah ketika pendekatan kamu ke Spy X itu, ternyata karakter ketika aku menggambar karakter dari Spy X ternyata sedikit mendekati ya, kenapa nggak aku hajar aja seperti ini terus gitu loh. Jadi ketika kita ngelihat itu kan kita kadang ngelihat temen kita bisa jadi ini teman nih buat mengevaluasi hasil karya kita ya. Menurut kamu gambar aku yang paling mirip yang mana? Nah ketika itu
coba deh kamu belajarin itu terus sampai dengan stylenya itu bisa itu. Nah, kenapa aku apa sih namanya ya, aku belajar itu ya, kenapa ketika itu aku pernah, waktu itu aku ketemu di sebuah forum ya. Jadi di sebuah forum itu ada anak yang waktu itu di zaman aku tuh lagi berlomba-lomba memunculkan style sendiri gitu loh. Tapi ada satu anak dia bikin stylenya Eiichiro Oda, One Piece. Jadi iya, jadi dia bikin itu terus sampai dia dicecar sama teman-teman di forum itu, ngapain sih bikin kayak gitu, ngapain sih ini. Nggak taunya dia di-hire untuk ngerjain projectnya One Piece gitu loh. Dan waktu itu dia memang bukan orang Indo kayak gitu, tapi dia di-hire oleh studio yang di salah satu negara itu ngerjain One Piece kayak gitu. Jadi pada saat itu kan kaget, jadi kayak lah ada benernya juga ya dia apa ini ya, ngapain dimaksain style kita sendiri tapi style kita nggak laku, tapi kita membuat style sesuai dengan reference dari itu ya yang kita suka. Ya udah, akhirnya dia dapat pekerjaan yang dia inginkan kayak gitu. Jadi seperti itu, dia jawab waktu itu kayak nggak apa-apa saya bikin ini terus, karena saya suka artnya Eiichiro Oda gitu. Siapa tahu saya di-hire, beneran di-hire kayak gitu. Jadi kita kayak gitu. nggak perlu kayak bersikeras membangun suatu karakter baru, kayak misal kayak aku yang berusaha keras banget gitu, kayak apa ya, kayak membangun karakter penyihir yang dia baik cantik gitu. Berarti kita tinggal ngikutin arus sama yang referensi yang kita dapat gitu, bukan Kak? Ya, jadi kita tuh kayak ibaratnya kita kapal ya, kita bisa ngikutin arus, kita bisa melawan arus nih, kayak gitu ya. Jadi kamu kayak mengendalikan. Jadi misalnya ketika kamu bersikeras, aku pengen memunculkan karakter witch, tapi fundamental kamu belum cukup, misalnya seperti itu. Jadi kayak misalnya kayak teman-teman tuh kan kita kadang nggak dipungkiri ya, kita insecure misalnya. Ketika ngeliat, dia udah di webtoon nih kayak gitu, ternyata fansnya banyak ya, atau apa ya, kita jangan menganggap diri kita dia kayak gitu. Jadi kayak dalam artian kamu boleh aja bersikeras tapi fundamental kamu kuat atau enggak. Nah makanya tadi kalau fundamental nggak kuat, coba deh saya cari kolaborasi orang. Mungkin ada orang yang misalnya kamu jago secara konsep kayak gitu, tapi secara artnya enggak. Nah kamu kerjasama dengan orang yang jago secara artnya, jadi dapet tuh hasil which kamu yang mau kamu sampein ke dia. Jadi kamu kayak ngebuat kalau di kita tuh namanya kayak pitch deck ya. Kalau misalnya kita kayak ngumpulin referensi dikumpulin jadi satu, apa nih yang mau kita bangun kayak gitu ya di dalam di dalam ini karya kita kayak gitu. Jadi kamu cari referensi ketika ada orang yang art, kamu bisa nggak ya kalau bikin artnya seperti ini. Nah ada orang yang seperti itu, jadi kamu bisa explore lebih dalam kayak gitu ya buat ini. Tapi kalau misalnya fundamental kamu udah kuat ya, udah deh hajar dulu deh, aku belajar style dulu deh, pokoknya aku sampai bisa nih belajar style ini dulu. Baru ketika kamu udah bisa style itu, kamu bisa memodifikasinya. Jadi kayak gitu Kak. Jadi teknik memodifikasinya itu bukan dari amati dan tiru kayak gitu, tapi kamu mempelajarinya itu loh sampai benar-benar bisa, baru kamu memodifikasi sampai akhirnya keluar style kamu sendiri gitu loh. Yang dalam artian style kamu sendiri ini style yang ketika orang ngelihat bahwa ini gambarnya si A ya, ini aku kenal nih gambarnya siapa. Nah jadi identitas diri kamu tuh adalah style kamu sih kayak gitu, bukan kamu membuat style yang baru gitu loh. Jadi kamu memunculkan identitas diri sih. Style di sini tuh jadi kayak identitas diri kamu itu siapa kayak gitu. Jadi kalau misalnya ini ya contoh kayak aku ya, aku lahir di generasi yang sebenarnya berat. Jadi ibaratnya kayak gini, ada salah satu dia nganggap aku abang, aku nganggap dia adik. Nah dia sekarang jadi artis webtoon terkenal. Nah itu insecure banget waktu itu ya. Jadi kayak kenapa aku harus jadi dia ya? Waktu itu aku maksain sama kayak dia, aku masuk webtoon, aku ini segala macam kayak gitu. Tapi akunya nggak kuat gitu. Aku nggak kuat deh, aku nggak sekuat dia, fundamental aku nggak sekuat dia. Nah pada akhirnya aku mencoba arus yang lain gitu. Nah ketika aku mencoba arus yang lain, ternyata aku jago mengkonsep gitu loh.
kadang aku susah untuk membuat art yang disukain orang. Akhirnya apa? Aku sekarang ketemu sama anak yang artnya aku suka, dan itu dia anak lulusan SMK juga, baru masuk kuliah. Masih muda juga. Nah, jadi ketika itu aku cuma bilang, aku suka loh sama art kamu gitu. Dia juga bilang, oh gitu ya kak, ini kayak gitu. Nah, pada akhirnya kan aku bilang, wah aku kalau mau bayar dia kan nggak mampu ya, segala macam bla bla bla. Nah, pada akhirnya aku kan kerja di sebuah tempat tuh kayak gitu. Nah, ketika di tempatku itu butuh tenaga kayak gitu ya, akhirnya aku merekomendasikan dia gitu. Ketika aku merekomendasikan dia dan dia approve, akhirnya dia kerja di ngerjain di tempat yang aku kerja juga gitu kan, sebagai freelancer. Dia dibayar. Dan pada akhirnya aku bilang, aku boleh nggak minta tolong ke kamu, aku pengen dibuatin ini kayak gitu ya, tapi aku belum bisa bayar. Nah, dia kayak bilang, oh nggak apa-apa kak, aku coba aja dulu katanya gitu ya. Coba aja dulu, kalau soal bayaran gampang lah. Jadi dia kayak ada sedikit rasa terima kasih dia ketika diajakin itu. Jadi pada akhirnya tuh kita jadi kolaborasi tuh berdua. Jadi makanya aku bilang, kalau kamu jago di konsep, mungkin kamu harus menemukan seseorang yang jago di art kayak gitu ya. Atau memang kamu mencoba dulu kayak gitu ya, dengan target misalnya 1 bulan, 2 bulan, atau sampai dengan 3 bulan aku coba nih style ini, misalnya kayak stylenya SpyX ini. Aku coba aja tuh explore terus sampai akhirnya style Mamayor ini, style SpyX ini kamu cobain ke which kamu tadi gitu. Cobain deh. Dengan maksudnya dengan arahan, dengan style yang kayak gini gitu kak, atau dengan yang kayak persis plek sama SpyX Family, atau gimana maksudnya? Ya nggak apa-apa kalau misalnya kamu sampai dapat sampai sama persis kayak SpyX, itu mungkin kamu udah bisa mencapai level untuk sama kayak gitu. Nah, akhirnya ketika kamu menggambarkan karakter kamu sendiri yang Witch tadi, itu jadi kayak SpyX tapi versi Witch gitu loh. Tapi pasti ada nanti keluar ciri khas kamu sendiri yang nggak sama persis sama, karena kita itu nggak bisa sama persis dengan apa yang kita tiruin kayak gitu. Jadi kita dalam artian harus mengeksplor itu. Jadi, tapi kamu akan dapat market atau segmen yang sama persis dengan orang-orang yang menyukai SpyX. Kurang lebih seperti itu sih. Jadi secara nggak langsung kamu mengajak orang-orang yang yang menyukai style yang udah ada itu ke dalam arus yang kamu buat gitu. Jadi kan jadi ibaratnya kamu membuat mengajak fans baru nih ke dalam arus kamu kayak gitu ya. Fans yang udah ada tuh kamu ajak ke dalam situ ya. Ya dalam artian sih seperti itu sih. Kalau misalnya aku coba. Nah, kalau di tahap aku sekarang tuh udah di tahap yang aku cari partner aja deh kayak gitu. Kenapa? Karena ternyata dengan kolaborasi itu lebih enak daripada kita berusaha memaksimalkan sendiri. Tetapi mungkin di fasenya Raihana, di fase yang aku coba dulu sendiri kayak gitu. Nah, mungkin seperti itu sih. Nanti kan kita seiringnya bertambah waktu, jadi kita menemukan pola dan ritme sendiri yang memang untuk kita tuh seperti ini. Kurang lebih sih seperti itu sih. Oh ya. Makasih ya kak masukannya. Aku jadi ya bisa introspeksi banyak lagi gitu. Iya, semangat cobain aja dulu. Siapa tahu kan nanti di grup ya, di Hard Talk kamu cobain, kak akhirnya aku nemuin witch aku yang seperti ini. Nah, cobain aja dulu seperti itu. Makasih ya kak masukannya. Ya, sama-sama. Oke, ada lagi kah yang mau sharing atau berbagi cerita? Boleh, silakan. Oke, ada Manda tuh, boleh? Manda, silakan. Recording stopped. Halo kak, bisa kedengaran? Kedengaran. Oke. Ya. Oke kak. Jadi saya punya pertanyaan. Seakan kita lagi gambar nih, dan kita misalnya saya memiliki art style-nya gini. Nah, karena kan seperti waktu terus berjalan, kadang-kadang art style-nya kita
berganti-ganti kan. Boleh saya sekalian share karyanya Kak? Boleh. Silakan. Langsung. Oke Kak, bentar ya. Saya pakai art tradisi. Tradisional. Ya, untuk Nggak apa-apa, ya, tradisional. Siap. Oke, bentar ya Kak. Ya. Bentar ya Kak. Nah, Aman. ini. Oke, jadi ini desain buat animasinya saya. Nah, semisalnya ini saya buat dari sketsa animasinya side to side sama ini. Masih segini lah dulu. Nah, seakan ini dari minggu pertama. Nah, habis itu dari minggu pertamanya ini pindahlah ke minggu kedua. Nah, saya merasanya lah, kok kenapa dari gambar minggu pertama sama keduanya beda gitu? Apakah karena proporsinya nggak sama gitu? Jadi dari perubahan art style-nya, misalnya ini kan saya kan punya art style chibi ini sama art style-nya misalnya anime gitu, anime manga dicampur. Nah, yang pertanyaan pertamanya, bagaimana saya bisa menjaga konsistensi art style-nya ini tanpa berubah dari art style sebelumnya. Jadi kayak gak kecampur gitu art style-nya. Misalnya ini art style-nya chibi. Habis itu ininya art style-nya kayak gini, manga gitu. Jadi bagaimana art style-nya ini tidak campur dengan art style-nya chibi-nya begitu Kak. Karena kalau saya sering gonta-ganti, jadi takutnya ini art style-nya chibi ini nggak sama lagi kayak art chibi-nya saya biasanya dulu buat gitu Kak. Oke. Itu saja. Gitu ya. Nah, jadi karena kamu tradi ya, saya juga dulu tuh pakai tradisional. Jadi seperti ini. Jadi kalau misalnya kamu ketika itu tadi buatnya turn around ya, benar nggak? Iya Kak. Itu sampai ini ya, sampai 8 atau kurang dari 8. Yang digital saya buatnya sampai 8, tapi kalau yang tradi saya buatnya di 5. Ya. 5. Nah, jadi sepertinya kayak gini. Kamu pernah tahu kertas kalkir nggak? Yang buat animasi itu Kak? Enggak juga sih. Jadi kertas kalkir itu kertas kalkir itu kayak ini nih, kayak gini nih. Kayak plastik gitu loh. Oh iya Kak, pernah. Nah, ini biasanya dibuat ya, kalau aku misalnya pakai tradisional. Jadi misalnya kayak tadi tuh, misalnya kamu mau cibinya seperti apa ya. Jadi kan kalau aku tuh dulu ya kepikiran ya, oh kalau cibi miripnya cibi Maruko-chan gitu misalnya. Nah, aku langsung coba reference misalnya cibi Maruko-chan misalnya ya, kayak kamu tadi kamu cari misalnya cibi Maruko-chan. Ya, karena nih kita cari cibi Maruko-chan kayak gitu ya. Nah, ketika cibi Maruko-chan kan, oh apakah style seperti ini yang mau saya angkat ya, mau yang saya buat ya, kurang lebih seperti itu. Jadi ketika kita mau konsistensi tadi, misalnya kamu secara tradisional, kamu buatlah desainnya itu di kertas kalkir ini kayak gitu. Jadi mulai dari seluruh tubuh, bahkan kepalanya dalam bentuk round kayak gitu ya. Nah, kamu buat seperti itu. Jadi ketika kamu misalnya mau konsistensi, misalnya kan ukuran kepala aja ya. Nah, kamu biasanya pakai penggaris nggak? Penggaris yang bulat itu? Yang bulat-bulat. Pakai Kak. Iya. Atau misalnya kalau nggak pakai penggaris bulat ya, kalau di tempatku kan namanya jangka. Ada yang jangka, atau nggak jangka? Oh iya Kak, benar. Nah, iya pakai jangka kayak gitu kan, jadi buat aja dulu sampai 8 gitu loh kepalanya kayak gitu ya. Jadi kepalanya jadi kayak turn around nantinya kayak gitu. Nah, kalau misalnya kamu susah lagi untuk tracingnya, pakai kertas kalkir ini tuh berguna banget untuk tracing. Jadi kan karena dia sifatnya tembus pandang ya, transparan, jadi kamu taruh aja kertas di atasnya, nanti kejiplok tuh. Tinggal kamu centerin di bawahnya. Jadi kayak ini nih, tangan ini ya. Nah, posisi kertasnya itu ditaruh di atas kertas kalkir ini, terus disenterin gitu loh dari bawah. Atau pakai lampu emergensi.
Jadi kayak dilapisin kaca, misalnya kamu di rumah ada kaca gitu ya. Nah, itu bisa aja kamu centerin kan buat nge-tracing itu kayak gitu. Jadi ataupun misalnya kadang cahayanya pakai cahaya yang dari atas kayak lampu meja belajar gitu ya. Nah, itu kan bisa juga tuh buat tracing tuh buat ini ya. Nah, kamu tracing kamu buat dulu gambar-gambar kamu tuh di kertas kalkir ini. Jadi ketika kamu ngedrawing, kamu udah ngikutin polanya itu gitu loh. Ngikutin dari polanya itu. Jadi untuk membuat konsisten itu seperti itu. Jadi kalau misalnya, makanya kenapa ada namanya konsep art, di dalam konsep art itu ada desain karakter. Biasanya aku pribadi tuh ngebuat konsep art seperti itu. Contoh ya, aku share sebentar ya. Ini contoh aku share salah satu ini dulu ya. Aku buka dulu di sini. Jadi nah, ntar ya aku buka. Nah, oh iya, lupa, belum ke save, sorry. Nah, jadi ini aku share ya. Jadi misalnya ketika aku kerja bareng orang pada akhirnya, jadi ketika itu aku membuat karakter desain tuh. Nah, ketika karakter desain tuh, misalnya nih aku buat ya di sini, ini belum semuanya nih yang kita bikin. Jadi ketika kita buat konsisten pose-pose seperti ini, nah ini kita bikin dulu turn around-nya kayak gitu. Jadi turn around-nya itu nih ada nggak ya? Ini aku upload di sini turn around. Nah, jadi kayak aku bikin turn around-nya ini dulu. Nah, jadi ketika bikin turn around-nya ini, nah ini jadi referensi ini. Jadi ketika misalnya nih ada aku kolaborasi sama orang nih, jadi ketika itu mau bikin animasinya atau ilustrasinya atau apa, nah aku bilang kalau misalnya dia ngadep kepalanya seperti ini, nah nanti dia seperti ini. Jadi dia tinggal nge-tracing aja gitu untuk konsistensi karakternya kayak gitu. Jadi kurang lebih sih seperti itu. Kecuali kalau kamu emang sudah sampai di level ya itu tadi sampai meniru sesuatu sampai detail. Jadi nggak perlu referensi lagi. Nah, pada akhirnya itu seperti itu. Jadi ketika konsistensi itu adalah kita membuat konsep art ini nih, desain karakter ini sampai detail banget kayak gitu ya. Nah, terus juga kan misalnya di sini juga misalnya, nah ini aku bikin kepalanya dengan berbagai macam ekspresi tuh. Jadi aku udah punya referensi seperti ini. Jadi tinggal ditambahin itu ya, karena ini karakter Vera punya tanduknya jembatan Ampera, jadi tinggal ditambahin tanduknya aja nih di kepalanya. Tapi kita udah punya referensi oh nanti ekspresi dia seperti ini. Nah, ini baru 13 yang diupload ya, tapi hasilnya itu lebih banyak lagi untuk aset-asetnya kayak gitu. Jadi ada tampak dari serong, ada tampak dari samping segala macam. Nah, itu yang penting kita tahu dulu ekspresinya nanti seperti apa kayak gitu. Nah, itu sampai dibikin sedetail ini loh untuk ngebuat, apalagi katanya tadi kamu ngebikin animasi. Nah, jadi untuk membuat aset karakternya itu sampai benar-benar sedetail itu. Jadi ya nggak boleh kita males-malesan. Nah, kayak ini kan ini karakter yang lain kayak gitu. Jadi memang benar-benar konsep artnya itu harus lebih detail kayak gitu ya untuk membuatnya itu. Nah, gitu sih kurang lebih sih buat ini. Nah, terus ini kan ada karakter lain, ada yang lain-lain juga. Nah, itu dibuat sampai sedetail itu. Jadi kalau misalnya mau lebih detail lagi, kalau ini kan 8 ya kayak gitu. Nah, terkadang aku kalau misalnya mau lebih detail lagi, kadang aku bikinnya 12 atau bahkan 24 turn around-nya kayak gitu. Jadi itu benar-benar lebih detail lagi pergerakan nanti. Aku butuhnya ini, aku butuhnya ini. Nah, ini juga berguna ketika misalnya kamu mau bikin animasi dengan teknik cut out kayak gitu atau teknik rig kayak gitu. Nah, itu amat sangat berguna banget ketika kamu mempunyai turn around pose ini. Jadi
sebenarnya kayak kamu tadi bikin, oh kalau saya digital bikinnya turnovernya 8, tapi kalau tradisional saya bikinnya 5. Nggak masalah sih, sesuai dengan kebutuhan nanti ketika kamu membuat animasinya. Kurang lebih sih seperti itu sih, salah satu tips and triknya kayak gitu. Jadi kalau manual aku biasanya pakai kertas kalkir kayak gitu. Jadi aku bikin dulu desainnya di kertas kalkir, nah nanti tinggal dijiplak. Ya kan, kalau misalnya lebih males lagi ya aku tinggal scan aja kertas kalkirnya gitu. Oh iya, iya, Kak. Iya, kayak gitu baru kita tracing di digital. Kayak gitu sih tipsnya kurang lebih. Oh iya Kak, makasih Kak. Sama Siap. satu pertanyaan lagi boleh nggak Kak? Boleh, silakan. Oke, jadi kan seperti Kakak bilang kan pasti ada alat-alatnya buat bisa tracing. Nah, kalau misalnya nggak ada, misalnya masih belum ada kertas kakinya. Nah, habis itu takutnya ini proporsinya ini kan nanti kan beda-beda. Soalnya dari misalnya art style A mempunyai proporsinya gini, sedangkan art style B-nya proporsinya itu anggap aja lebih realistis. Nah, karena itu bagaimana bisa jagain dari shape volume dari rambutnya, badannya, biar bisa tetap konsisten tanpa kertas kakinya gitu. Ya. Nah, kalau misalnya seperti itu, kalau kamu nggak punya kertas kalkir ya, kamu harus tetap pakai kertas biasa gitu loh. Tetapi ketika nanti kamu mau tracing di kertas yang lain, artinya kamu pakai kertas yang ketebalannya beda. Jadi jadi misalnya kamu pakai yang kertas Concord, pernah dengar nggak kertas Concord? Atau misalnya kertas kertas Concord itu kayak kertas yang dipakai di drawing book, kan itu lebih tebal. Nah itu lebih tebal. Nah yang lebih tebal itu yang jadi tempat untuk kamu membuat untuk membuat konsep artnya kayak gitu, atau model setnya kayak gitu. Nah nanti ketika yang kamu untuk ngegambar secara continuity-nya, kamu pakai kertas misalnya A4 yang 70 gram atau 80 gram yang lebih tipis kayak gitu. Nah tetap medianya ya harus kamu centerin, kamu harus pakai cahaya penerangan gitu. Kalau kamu nggak pakai cahaya penerangan ya susah. Kalau secara tradisional tuh seperti itu. Tetap ya itu tadi bedanya komik sama animasi itu seperti itu gitu loh. Jadi kalau misalnya komik itu kamu nggak apa-apa nggak mikirin konsisten. Contoh kayak gini, kalau kamu baca komik pasti di setiap halaman pasti beda gambarnya. Kadang nggak sama. Ya komik orang harap maklum seperti itu. Tapi ketika kamu animasi harus continuity-nya harus sama. Itu bedanya. Jadi turunan karya yang kamu buat itu apa? Misalnya kamu mau bikin komik, kamu nggak masalah sih sebenarnya, nggak terlalu konsisten banget ya. Maksudnya karakter yang ini kadang kegedean kepalanya, di halaman berikutnya karakternya jadi pas kayak gitu, atau malah bahkan di halaman berikutnya lagi jadi kekecilan. Nah orang harap maklum, apalagi kalau kamu ngerjakannya secara tradisional ya, kayak kalau aku baca komik-komik manga dari Jepang itu, mangaka itu sering banget loh, apalagi kayak Eiichiro Oda itu sering juga gitu loh, gambarnya itu nggak konsisten kayak gitu ya. Tetapi lukinya nggak berubah gitu loh secara bentuk desainnya itu. Nah tapi ketika di animasi kamu nonton animenya One Piece gitu loh, itu kan sama continuity-nya kayak gitu. Jadi kenapa sama? Karena ya itu tadi pengerjaannya itu beda. Jadi ketika kamu tradi, orang harap maklum kalau kamu nggak continuity. Tetapi ketika kamu udah lari ke digital, kamu harus benar-benar continuity-nya kamu jaga. Karena kan digital bisa Ctrl Z. Iya Kak. Ya, karena kayak gini, aku dulu sempat juga ya bikin komik. Bahkan aku kan emang mengawali karir tuh dari komik ya, sampai sekarang tuh emang masih bikin komik juga, sampai freelance juga di komik itu masih ada. Nah terkadang kalau misalnya kebetulan misalnya aku collab-nya itu dengan orang-orang yang memang segmented Jepang ya. Nah orang-orang segmented Jepang itu pernah dengar Mangapen nggak? Kayak
G-pen, school pen, Marupen kayak gitu. Iya Kak. Nah, itu kamu harus tahu beda-beda pena-pena itu apa gitu. Jadi kita nggak bisa pakai sembarangan pena-pena itu gitu loh. Jadi misalnya kalau misalnya untuk outlining, untuk lining atau menebalkan garis, biasanya kita pakai G-pen kayak gitu. Tapi ketika kita mau nge-tuning atau nge-inking itu pakai Kabura pen atau brush pen, itu namanya Fude pen kayak gitu. Kalau misalnya untuk buat rambut, nah tapi kalau misalnya kita buat arsir atau buat tone gitu ya, itu pakai Marupen. Nah jadi itu amat sangat signifikan sekali. Bahkan tintanya itu tuh misalnya ya kalau manga ink itu kan mahal ya. Tapi kalau misalnya kamu mau ngambil yang lebih murah, itu bisa kamu pakai tinta Cina yang harganya 3.000-an yang kecil itu loh. Tapi ada merek tertentu, nggak sembarang merek kayak gitu. Kenapa? Karena ketebalan atau kekentalan dari tintanya itu berpengaruh di kertas kamu. Kayak gitu loh. Nah itu juga kita nggak bisa pakai kertas HVS atau kertas A4 yang under 100 gram. Jadi harus pakai yang 120 gram. Jadi biar dia nggak tembus atau rusak gitunya. Nah, belum lagi nanti pakai screen tone. Screen tone itu kan harus pakai itu ya, cutter gitu ya untuk melepaskan screen tone-nya gitu. Itu kalau secara tradisional. Nah, itu amat sangat susah sekali sih untuk itu sih. Jadi explore lebih dalam. Bahkan kamu tahu ini nggak tekstur nyebutnya ya, aku lupa, kekai atau apa ya, pokoknya yang teksturnya kayak ini loh, teksturnya tuh kayak ini ya, aku contohin ya di Clips Hidupin, ada nggak ya, di sini ada nggak ya? Tekstur objek Kak? Enggak, teksturnya tuh kurang lebih seperti ini. Aku cari ada nggak ya? Soalnya di sini berasa ya hatching ini. Nah, kita ambil yang tekstur ini. Nah, kelihatan kan tekstur kayak gini kan? Iya Kak. Ya, kayak gini ya. Ini kan sering banget dipakai hatching ini kan, bukan keka ya, tapi hatching. Nah, hatching ini kan sering banget ya dipakai sama komikus mangaka gitu ya. Jadi ketika kita, nah ya ini ya, ketika mau buat ini kan digital gampang ya, tapi ketika screen tone, kamu tahu nggak ini pakai apa? Cara buatnya ini. Kalau kita bikin satu-satu pakai Marupen, keriting tangan kita. Iya Kak. Nah, jadi aku diajarin sama temanku, namanya Ariela Kristanti, dia di Amerika ya. Waktu itu dia bilang katanya, lah kamu bikinnya manual Dik, kata dia gitu. Iya, rajin banget kata dia gitu. Nah, terus bikinnya pakai apa? Ya kamu pakai tinta, terus kapas, kamu kasih kain kasa buat luka, kamu total aja. Sesederhana itu. Oh, ya kan? berarti jadi, kapasnya di kupas sedikit dulu, habis itu tinggalkan dulu itu Kak. Oh. Jadi kapasnya dibungkus sama kayak pakai kain kasa, baru ditotol sama tinta, baru ditotol di kertas yang mau kita bikin. Terus, nah ternyata dia juga dapat dari inker di Marvel kayak gitu. Jadi dalam artian tuh terkadang kita butuh explore dari teman-teman yang memang kita ini. Kalau kita explore ibaratnya explore secara di YouTube ya mungkin akan sangat sulit ya menemukannya, mungkin ketemu tapi akan sangat sulit. Nah, kalau aku dulu bisa ketemu sama teman-teman seperti itu, buang malu kayak gitu loh. Aku nggak boleh malu. Jadi ketika kayak aku misalnya ketemu sama Rie pertama kali, jadi pada akhirnya ketemu karena memang temanku juga kenal sama dia, tapi awal mula aku ngobrol sama dia itu adalah ketika aku ngelihat gambar-gambar dia dan aku komen gitu loh, Mbak Rie, gini gimana ya bikinnya ya? Nah, kalau nggak berani ngomen di secara komentar, aku japri, ini gimana ya cara bikinnya, boleh nggak diajarin? Ya tanya aja terus sampai pada akhirnya dia nyaut gitu. Kayak gitu kan, akhirnya diajarin. Nah, sampai sekarang tuh
belajar seperti itu. Jadi kayak kita tuh butuh explore, nggak usah malu, nggak usah takut sama orang gitu. Jadi kayak tanya aja terus gitu loh. Kalau misalnya memang ketemu orang yang nggak mau sharing, ya udah kita cari orang yang mau sharing yang sama persis. Ya kurang lebih sih seperti itu sih Manda buat itu. Kayak gitu sih, explore secara tradisional itu amat sangat penting banget. Oke Kak, makasih ya Kak untuk waktunya. Oke, sama-sama. Semoga bermanfaat.